Halo Mbak Cindy. Apa kabar? Alhamdulillah makin baik. Ayo, Aduh, oke. Oke, masih produktif ya kayaknya. Aduh, gimana ya dibilang mau produktif juga. Kayaknya lebih sibuk gitu sekarang. Dihubunginya susah banget sih, Mbak. Oke. So sibuk aja sih sebenarnya. Gimana sama kuliahnya? Kuliahnya gitu-gitu aja tuh pengennya kayak habis UAS sih langsung wisuda gitu, bisa nggak sih? Bisa sih, itu lebih ke kuliah paket sih, mau Mbak. Tapi setelah lulus langsung paket ijazah kuliah langsung jadi ini bungkus uduk. Iya benar juga ya. Iya. Kalau nggak kuliah joki. Kuliah joki pula. Kuliah kupu-kupu. Gak usah ribet-ribet lah ya kuliah mah, ya gitu-gitu aja Ini nih juga kuliah. enjoy, lebih ke ya udahlah ya, nanti juga bakal ada Ntar juga, masanya iya. lebih seneng gitu dari ini. Nah, boleh nggak aku nanya soal perjalanan Kak Farah tentang menjadi guru mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gimana sih itu perjalanannya? Kok bisa sampai maksudnya karena itu kan susah banget ya Kak. Iya benar banget. Maksudnya kita benar-benar kesabaran kita gitu kan, kesabaran Iya. kita diuji banget. Karena kan gak gampang ya ngajarin mereka yang berkebutuhan khusus. Itu gimana ya Kak? Tips dari Kakak buat barangkali buat teman-teman yang Buat orang tua ya. buat orang-orang tua atau teman-teman yang juga sama seprofesi kayak Kak Farah ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu gimana sih? Sebenarnya kalau mau dibilang susah sih ya nggak susah banget ya, karena kita sebelumnya itu udah ada pelatihan juga. Awalnya tuh aku tuh sempet kerja juga kan, kerja di Bintaro sana tuh kayak kantor gitu tuh sebagai desk collection sebenarnya. Terus sebelum itu sebenarnya pernah kerja lagi admin, tapi ngerasa kayak kok gaji seorang guru sama yang kerja di kantor kan beda jauh ya. Tapi rasanya gaji yang segitu besarnya sama yang jadi guru itu lebih bermanfaat yang guru gitu. Karena ngerasa kita itu kayak apa ya, keberkahan mungkin di situ. Nah kan Berkahnya. iya, sebenarnya lebih nyari keberkahnya juga sih, mau sebesar apapun yang penting mah halal berkah gitu. Sebenarnya ya kemarin-kemarin juga halal gitu, cuma kayaknya lebih berkah yang sekarang Iya, aja benar, gitu. Akhirnya kan di situ aku resign. Terus aku milih udahlah ngajar aja gitu kan. Ngajar, alhamdulillah dapat awalnya itu tempat les gitu, tempat les ya kayak les baca gitu. Kak Farah nyari sendiri apa ada yang kenalin gitu? Apa dikasih tahu sama orang gitu? Awalnya itu dari Apa temen emang? sih, rekomendasi. Itu lagi ada lowongan tuh di tempat les ini, mau nggak ngajar gitu. Terus soalnya nanya-nanya tuh penghasilannya berapa juga. Terus ditentuin juga kan sama gaya hidup, kebutuhan hidup juga. Oh ternyata itu cukup gitu. Ya udah akhirnya melamarlah di situ karena punya pengalaman juga, pernah ngajar, cuma ngajar aja sih kayak gitu-gitu. Cuma setidaknya punya pengalaman lah gimana Ngajar ya. ngajar gitu kan. Terus habis itu ternyata di situ dijelasin kalau ini tuh bukan tempat les biasa yang kayak gimana sih kalau kita les belajar gitu kan di luar jam sekolah atau di luar jam kuliah belajar gitu. Ternyata di situ juga kita ngajar anak-anak yang ABK gitu kan, yang anak berkebutuhan khusus itu. Itu di situ dijelasin kalau kita ini ngajar nggak cuma satu jenis anak, tapi kita banyak banget jenis-jenis anak yang dari nggak normal dan yang cacat pun ada gitu. Dan mereka itu berpengaruh, misalnya dari mereka bisu atau mereka nggak bisa dengar itu berpengaruh ke otak. Jadi mereka tuh belajar juga kayak misalnya dia nggak bisa ngomong nih, itu ngaruh sama belajarnya. Jadi ya kan gitu di situ lesnya les baca kan. Iya. Gimana sih kita baca kan ngomong dong, tapi kalau anak bisu gimana? Gitu kan bingung. Kakak nggak ada thinking itu gimana ngajarnya Kak? Ada pelatihannya sih. Ya. Bahasannya. Iya, awalnya kayak sedih diceritain. Ada anak ABK, kan ada anak ABK yang dari lahir
Dan ada pula yang gara-gara kecelakaan. Nah aku tuh sebenarnya lebih kasihan ya gara-gara kecelakaan sih. Itu kan dari kelalaian orang tua juga. Musibah ya. Dia awalnya itu ada salah satu anak aku yang dia paling tua di situ. Dia paling tua, umurnya udah 10 tahun. Tapi dia berhenti sekolah gara-gara dia pernah ngalamin kecelakaan itu. Itu dia waktu itu pernah lumpuh, pernah pokoknya ngalamin kecacatan fisik gitu. Nah, yang tadinya dia anak normal, gara-gara kelalaian orang tuanya akhirnya anaknya jadi punya disabilitas itu. Situ iya kasihan gitu. Yang tadinya anaknya bisa baca, itu dia sempat amnesia di situ anaknya. Jadi dia tadinya anak normal, pinter, akhirnya gara-gara kecelakaan itu dia jadi amnesia, jadi nggak bisa baca, jalan pun dia nggak bisa, bener-bener dari nol, nulis pun dia nggak bisa. Jadi kita bener-bener ngajar itu bener-bener ekstra banget sih. Ekstra banget. Bener-bener. Aku mau nanya juga, untuk kesabaran kayaknya Kak Farah tuh udah dapet feeling di sana tuh udah dapet banget lah ya. Oke, sekian dari saya Cindy Septiari Putri Dan saya Farah. mengucapkan terima kasih. Minal aijin.